Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumatsila. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala ta'ala aydha khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala ya'muru an tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fuwa amman dhalamak. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami'at Taqwa yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Ibnu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan malam hari ini, malam Rabu tanggal 4 Jumadil Awal atau Jumadil Ula 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 5 November 2024 Masehi. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk terus dan selalu bersyukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, baik nikmat masih ditetapkan dan dikuatkannya Islam, iman dan juga ihsan kita, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat yang tak kalah pentingnya yaitu nikmat masih disampaikannya umur kita. Sehingga sampai dengan malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas untuk menjalankan kewajiban dan juga rutinitas
Di antaranya adalah melaksanakan sholat maghrib yang alhamdulillah telah kita laksanakan berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan sama-sama duduk untuk melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita untuk sama-sama hadir di majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan juga sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan tentang bab menahan amarah. Sebagaimana kita ketahui bahwa menahan amarah, ketika kita sendiri mampu untuk melampiaskan amarah itu merupakan suatu ibadah yang sangat disukai oleh Allah. Karena tidak semua orang itu bisa melakukan hal tersebut. Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 134, menahan marah ketika mampu untuk melampiaskan amarah itu sendiri, itu merupakan sifat calon penghuni surga dan orang yang mendapatkan ampunan Allah. Di situ ayatnya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah, bersegeralah kalian semua menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa yang disebut orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Pertama, orang yang selalu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Wal kadhiminal ghaid, dan orang yang menahan marah ketika mampu untuk melampiaskan marah. Kalau orang menahan marah tapi tidak mampu menahannya, apa? Kita menahan amarah karena kita memang tidak sanggup marah, itu bukan termasuk kadhiminal ghaid. Ya. Contoh, ketika kita naik angkutan umum, umpamanya kaki kita keinjak orang, begitu kita lihat tuh yang nginjak kaki kita, oh pangkatnya jenderal, kita nggak marah. Itu bukan nahan marah, takut Pak Jali. Ya, tapi ketika yang kita lihat yang nginjak kaki kita itu orang kecil, orang mestinya kita marah, kita nggak marah, itu baru yang dimaksud dengan menahan amarah. Ya. Itu adalah sifat yang betul-betul dikatakan sangat mulia. Karena tidak semua orang mampu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dinasehati oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha ta'ala ya'muruka an tasila man qata'aka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk menyambung persaudaraan, wa tu'tiya man haramaka, ya. Kemudian memberikan sesuatu yang kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu, wa ta'fu amman dolamaka, dan memaafkan orang yang mendolimi, menyakitimu, atau menahan amarah ketika kamu mampu untuk melampiaskan amarah itu. Ya, seperti Rasulullah ketika Rasulullah
hendak dibunuh. Ketika naik kuda di belakang Rasul ada pembunuh bayaran yang hendak membunuh Rasul. Malaikat Jibril sudah beritahu ke Muhammad, awas di belakangmu ada orang kafir pembunuh bayarannya Abu Jahal, Abu Lahab hendak membunuhmu sambil menghunus pedang. Tiba-tiba kudanya orang kafir itu tergelincir sehingga terjatuh. Rasulullah malah membangunkan dan menolong. Kata Rasul, hati-hati naik kudanya, jangan cepat-cepat. Ya, padahal jelas itu orang mau bunuh Rasulullah. Sama ketika di Taif, Rasul dilempari dengan batu oleh orang Taif sampai berdarah kening Rasulullah. Malaikat Jibril nawarin, Muhammad, kalau kamu mau gunung yang paling besar di Mekah saya cabut, saya timpakan ke kepala mereka semua biar modar semuanya. Apa kata Rasul? Jangan, Jibril, kasihan. Kalau kira-kira kita lagi terdesak seperti lagi teraniaya, ada yang nawarin bantuan kayak gitu, cocok sekalian aja biar modar semuanya kan. Ya, tapi Rasul malah tidak. Rasul malah mendoakan mereka. Nah, itulah sifat yang tentu harus kita contoh. Ya. Kemudian Rasul juga bersabda, salah satun kulluhunna haqqun. Ada 3 hal yang semuanya hak. Semuanya benar. Ma min abdin yudlamu bimadlamatin fayafu anha ibtigha'a mardhatillah. Yang pertama, kata Rasul, ma min abdin yudlamu bimadlamatin, tidak ada seorang yang dianiaya dengan suatu penganiayaan. Fayafu anha, lantas ia memaafkan orang yang menganiaya itu, ibtigha'a mardhatillah, karena mengharap ridha Allah. Ya, jadi memaafkannya ini karena mengharap ridha Allah, bukan karena yang lain. Tuh. Illa zadahullahu biha izzan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menambah kepada orang itu kemuliaan. Tuh. Jadi kalau kita dianiaya lantas kita maafkan, kita dicaci kita memaafkan, tuh, jarang terjadi. Kebanyakan kita kalau dicaci balik nyaci, disakiti balik nyakiti, ya, dianiaya balik menganiaya. Itu artinya sama kita dengan orang itu. Tetapi ketika kita memaafkan, maka jaminannya Allah akan menambah kemuliaan kepada kita. Yang kedua, wa ma min abdin fataha ala nafsihi baba mas'alatin yuridu biha kasratan illa zadahullahu ta'ala qillatan. Kata Nabi, tidak ada seorang hamba yang meminta-minta, yang dimaksudkan untuk memperbanyak kekayaan, melainkan Allah menambah kemiskinan. Tuh. Jadi orang tujuan minta-minta pengen nambah kekayaan, maka orang itu tidak akan mendapat apa-apa selain kemiskinan terus. Miskin terus orang itu, ya. Ada zaman sekarang ini memang profesi minta-minta, orang minta-minta jadi orang kaya banyak sekarang. Di India juga ada katanya itu. Orang profesinya minta-minta katanya kaya. Bukan kaya, malah semakin miskin orang seperti itu. Tuh. Kemudian kata Nabi yang ketiga, wa ma min abdin a'ta'atiyatan yabtaghi biha wajhallahi ta'ala illa zadahullahu ta'ala biha kasratan. Dan tidak ada seorang hamba, kata Nabi, yang memberikan suatu pemberian karena mengharap keridhaan Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala menambah rezeki yang banyak kepadanya. Tuh. Kalau kita memberikan sesuatu kepada seorang mengharap ridha Allah, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah rizki yang banyak kepada kita. Ini 3 hal yang merupakan kebenaran. Kemudian Imam Abu Lais As-Samarqindi meriwayatkan, menceritakan bahwa bapaknya telah menceritakan kepadanya
dengan sanad dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in syarafun, setiap sesuatu itu ada kemuliaannya, kata Rasul. Wa inna syarafal majalisi mastuqbila bihil qiblatu, dan sesungguhnya majlis yang paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Wa innama tujalisuna bil amanati, dan kamu sekalian hendaknya duduk di majlis dengan amanah. Wala tusallu khalfan naimi, kemudian kata Rasul, jangan kamu salat di belakang orang yang tidur. Wala tasturul judron, dan jangan juga salat di belakang orang yang berhadas. Kemudian janganlah kamu salat di belakang orang yang tidur berhadas. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, waqtulul hayyata wal aqraba wa in kuntum fi salatikum, bunuhlah ular dan kalajengking meskipun kamu sedang salat. Berarti itu diperbolehkan membunuh ular atau kalajengking ketika sedang sholat. Di depan ada ular atau samping, kita boleh dibunuh tuh, sekalipun sedang sholat. Kemudian kata Nabi, wala tasturul judrona bisyabi wa man nadara fi kitabi akhihi bi ghairi idnihi, janganlah kamu menutup dinding dengan kain. Barang siapa yang melihat aurat saudaranya tanpa izin, maka seolah-olah ia melihat api. Orang yang melihat aurat saudaranya tanpa izin, itu berarti dia melihat api. Faka'annama yangduru finnar. Wa man ahabba ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'alallah. Barang siapa ingin menjadi orang yang kuat, orang yang paling kuat, aqwan nas, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling kuat itu adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Wa man ahabba ayyakun akraman nas, barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling mulia, falyattaqillaha ta'ala, maka hendaknya dia menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena in akramakum indallahi, sesungguhnya yang termulia di antaramu yang paling bertakwa, bukan yang paling tinggi jabatannya. Ya, presiden dengan pemulung di mata Allah sama, ya, nggak ada bedanya. Bisa jadi pemulung lebih mulia kalau kepribadiannya memang mulia, kalau bertakwa kepada Allah. Presiden hina, pejabat hina kalau tidak bertakwa kepada Allah, tapi korupsi terus umpamanya. Nah, jadi tidak ada bedanya di mata Allah. Yang termulia adalah yang paling bertakwa. Kemudian waman ahabba ayyakun aghnan nas falyakun bima fi yadillah. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya, ya, maka hendaknya ia lebih percaya kepada apa yang ada di tangannya atau yang dimilikinya. Ini yang zaman sekarang sulit, karena kita tidak percaya dengan apa yang ada di tangan kita, tapi masih merasa hebat apa yang ada di tangan orang, sehingga kita nggak pernah kaya. Ya, sedangkan orang yang paling kaya adalah orang yang selalu merasa yang di tangannya itulah paling hebat, paling baik. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, ala unabbiukum bisyararikum, wahai sahabatku, maukah kalian aku beritahu tentang orang yang jahat di antara kamu sekalian? Qalu bala. Sahabat itu pasti kalau dikasih tahu oleh Rasulullah apapun itu pasti mereka gembira, lalu bersegera menjawab, tentu kami mau ya Rasul. Kemudian kata Rasul, qala man akala wahdahu wa mana arifdahu wa jalada abdahu. Kata Rasul, orang yang paling jahat di antaramu adalah
orang yang makan sendirian. Ya, makan sendirian, kamu bagi-bagi. Tuh. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, ketika ditanya oleh kaumnya, wahai Ibrahim, apa yang menyebabkan kamu mendapatkan gelar sebagai kekasih Allah? Di antaranya kata Nabi Ibrahim, saya tidak pernah makan kecuali bersama tamu atau bersama yatim dan fakir miskin. Jadi kalau mau makan di rumah gak ada siapa-siapa, Nabi Ibrahim sampai rela berjalan 2 kilo cari orang untuk dibawa ke rumahnya biar makan di rumahnya. Nabi Ibrahim setiap hari motong kambing terus, ya, untuk ngasih makan tamunya. Itu Nabi Ibrahim, makanya mendapatkan gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Kemudian orang yang paling buruk di antaramu adalah, yang paling jahat di antaramu kata Rasul, orang yang tidak mau membantu saudaranya yang kesulitan, dan orang yang memukul budaknya, wajalada abdahu, orang yang suka memukul budaknya. Summa qala, kemudian Rasulullah kembali bersabda, ala unabbiukum bisyarri man hada, maukah aku beritahukan kamu dengan yang paling jelek atau yang paling jahat dari itu? Bala ya Rasul, kemudian sahabat kali menjawab, tentu ya Rasulullah. Ya. Kemudian kata Rasul, man yabghadun nasa wa yabghadunahu. Kemudian kata Rasulullah, orang yang paling jahat dari itu adalah orang yang tidak peduli, ya, orang yang tidak mau peduli dengan orang lain, ya, selalu membuka aib orang dan tidak menerima alasan, dan orang yang tidak mau, nah ini yang menjadi pembahasan kita, memberi maaf kepada kesalahan orang, itu yang paling buruk kata Nabi. Jadi malayuk yuqilu asratan wala yaqbalu ma'diratan wala yaghfiru damban, dan tidak mau memaafkan kesalahan. Kemudian kata Nabi, ala nabikum bisyarri man hada, wahai sahabatku, maukah kalian aku beritahu tentang orang yang lebih jahat lagi dari yang tadi? Qalu bala, tentu ya Rasul, kami mau. Kemudian kata Rasul, malla yurja khairuhu wala yu'manu syarruhu, itu orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan selalu menganiaya atau membuat orang lain merasa tidak aman dari kejahatannya. Nah, ini termasuk, ya, yang suka tidak baik kepada tetangganya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna Isa alaihissalam qama fi bani Israel, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam berdiri di tengah-tengah orang Bani Israel. Faqala ya Bani Israel, kemudian Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, orang Bani Israel, la tatakallamu bil hikmati indal juhal, jangan kamu membicarakan hikmah kepada orang-orang bodoh. Di depan orang bodoh berbicara tentang hikmah, jangan. Sebab fatadlimuha, itu sama saja kamu telah menganiaya hikmah itu sendiri. Kemudian fala tamna'uha ahlaha fatudlimuhum, ya, dan janganlah kamu menyembunyikan kepada ahlinya, karena kalau kamu menyembunyikannya itu berarti kamu menganiaya mereka. Kalau di depan orang yang ahlinya tentang hikmah harus jangan disembunyikan. Sebab kalau disembunyikan itu berarti kita menganiaya mereka. Tuh. Qad qala maratan fatadlimuha wala tuqafiu. Kemudian Nabi Isa mengulangi sekali lagi, ya, kalimat itu, fala tuqafiu dzaliman bidzulmin. Jangan kamu menganiaya hikmah sendiri, janganlah kamu membalas orang yang dolim dengan kedoliman. Fayabtulu fadlukum, maka hilang keutamaanmu. Jadi kalau kita membalas kedoliman dengan kedoliman, maka hilang keutamaan kita, itu hilang.
Ya, kewibawaan kita hilang. Inda rabbikum, terutama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi saya, Bani Israel al-umuru salah satu, wahai orang Bani Israel, urusan itu ada 3. Amrun tabayyana rusduhu fattabi'uhu. Itu perkara atau urusan yang sudah jelas kebenarannya, maka ikuti itu. Wa amrun doharo ghayyuhu fajtanibuhu. Kemudian perkara yang kedua adalah urusan yang tidak jelas jeleknya, ya, atau sudah jelas jeleknya, jauhi. Kalau yang jelas baik ikuti, yang udah jelas jelek jangan diikuti. Ya, awas, hati-hati nih. Biasanya mau pemilihan ini, yang jelek jangan diikuti. Kalau sudah tahu menerima uang sogokan itu haram, jangan ikut-ikutan. Ya, sayang Ustadz kalau nggak diterima mahan. Nah ini udah tahu ikut-ikutan, orang mau biarin aja. Kalau kita jelas ar-rashi wal murtasi kilahuma fin, orang yang menyuap dan yang disuap dua-duanya masuk neraka. Ini biasanya serangan fajar ini biasanya. Nah, itu sama, udah jelas jelek jangan diikuti. Yang ketiga kata Nabi Isa, wa amrun ikhtalafa fihi farudhu ilallah, dan urusan yang ada perdebatan di dalamnya maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini yang jelas. Kemudian ulama ahli zuhud berkata, memberikan kepada kita, termasuk Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau mengatakan zuhud di dunia itu ada 4. Az-zuhdu fid dunya arba'atun. Zuhud di dunia ini ada 4. Pertama, percaya diri kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap urusan dunia dan akhirat yang dijanjikan. Artinya kita harus percaya, terutama urusan dunia yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya akhirat ada, di dunia juga ada yang dijanjikan oleh Allah. Kita harus percaya. Itu zuhud. Yang kedua, menganggap sama antara pujian dan caci makian. Itu zuhud, itu seperti itu. Kita dipuji maupun dicaci sama saja, anggap itu. Ya. Cuman kebanyakan orang kan beda. Dicaci kendor, dipuji semangat, kadang-kadang seperti itu. Ya. Karena orang rata-rata kalau dipuji tuh beneran. Ada orang adzan enak adzannya, woi Pak adzannya enak tuh, besok adzan lagi ya, beneran setengah jam belum adzan megang yang mic aja itu, takut ada orang adzan duluan. Tuh. Tapi kalau dicaci, Pak adzan berisik kayak kaleng rombeng, wah udah tuh nggak nongol-nongol pasti. Ya, manusia kadang sifatnya seperti itu. Pak hebat amat, paling rajin sholatnya di masjid nih, paling awal waktu, paling ini, wah udah semangat. Tapi coba dikatain sholat telat mulu, nah udah itu nggak nongol-nongol biasanya tuh. Ya, tapi kalau orang zuhud itu apa? Mau dicaci, mau dimaki, ya terus aja, karena yang lihat hanya Allah, tidak cari pujian atau apa. Kemudian yang ketiga, zuhud itu ikhlas dalam beramal. Ini logonya Kemenang gitu, Ajaliyah, logonya Kementerian Agama kan ikhlas beramal. Iya logonya ikhlas beramal, tapi dalamnya mah tadi itu sampai mengatakan orang-orang, waduh, yang paling bobrok Kementerian Agama katanya. Waduh, repot ya. Mudah-mudahanlah Menteri Agama sekarang mah imam besar Istiqlal. Mudah-mudahan ada perubahan. Ya. Terutama itu kasihan orang haji. Jual tanah, jual sawah, jual rumah, antri lama. Corona udah berakhir, ini kuotanya dari sananya nambah, tapi mana jatahnya? Dijual orang-orang tertentu. Ya, sok tuh biasanya nanti kasusnya tuh dibuka biasanya itu. Menteri yang lalu, lah iya, orang menungguin kasihan. Nah itu dolim tuh. Jatah orang yang ini dijual buat furoda apa? Ternyata sudah jelas. Ada orang, Pak mau berangkat nggak sekarang Pak? Bayar 300. Lah itu kuotanya punya orang-orang yang itu. Kan digituin, itu oknum kan yang begitu. Ya. Ikhlas beramal katanya logonya itu. Nah ini. Kemudian yang keempat, zuhud itu apa?
memaafkan orang yang menganiaya kita, dan menahan amarah ketika mampu melampiaskan kita marah itu. Kita bisa marah tapi nggak marah. Ya, Pak Haji Ali pulang dari masjid lapar nih, mestinya makan malam udah siap umpamanya, tapi istrinya nggak masak karena sakit atau karena sesuatu, karena enaknya marah itu, tapi nggak marah, udah nyeplok telur sendiri aja lah kan. Lah itu berarti orang hebat tuh. Kadang-kadang kan, piring dilempar itu. Ya, itu enaknya marah kan. Tapi kita nggak marah, itu baru lah dikatakan orang hebat. Kata Nabi, mangkaffa lisanahu an a'radil muslimin, aqallallahu ta'ala asratahu. Barang siapa yang menahan lidahnya dari kehormatan kaum muslimin, maka Allah Ta'ala memaafkan kesalahannya pada hari kiamat nanti. Wa man kaffa ghadabahu, siapa yang menahan amarahnya ketika mampu untuk melampiaskan marahannya, aqalallahu ta'ala ghadabahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah menghindarkan murkanya pada hari kiamat nanti. Allah nggak marah. Mestinya Allah marah, Allah nggak marah. Khusus kepada orang yang sewaktu di dunianya mampu selalu menahan amarah ketika mampu melampiaskan amarah itu. Ya, itulah. Jadi dari keutamaannya kita kaffu an ghadab, itu menahan amarah. Karena hakikatnya kita tahu amarah itu bersumber dari iblis. Ketika kita marah, iblis itu senangnya luar biasa. Kepengennya kita selalu marah. Makanya kenapa kalau kita marah ambil air wudhu, kalau sedang berdiri marahnya duduk, kalau duduk marahnya berbaring, kalau perlu cium tanah. Orang dulu kalau marah cium tanah, ya, biar hilang marah itu sendiri. Ya, jadi itulah ya sesi terakhir atau bab terakhir, pelajaran terakhir tentang menahan amarah. Semoga kita bisa mencontoh sifat Rasulullah yang selalu menahan amarah, karena insya Allah tidak kita menjadi terhina ketika kita bisa marah tapi kita tidak marah. Insya Allah justru Allah akan memuliakan kita, bahkan janji Allah, Allah akan menghilangkan murkanya kepada kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin kajian tentang menahan amarah. Sambil nunggu waktu Isya, jika ada yang mau bertanya atau menambahkan terkait dengan bab ini, kami persilakan. Silakan. Umumnya sifat manusia, apalagi kalau istilahnya itu prosesif atau temperamental, apa namanya itu, darah tinggi yang ngomong kasarnya itu gampang marah. Bagaimana caranya? Memang harus betul-betul selalu sadar, selalu ingat, ya. Makanya minimal itu diam, kuncinya itu adalah pertama diam, ya. Jangan diam aja dulu, ya. Kemudian tentunya adalah banyak baca istighfar, ya, istighfar. Sebab ketika kita marah itu karena sudah dapat dirasuki oleh iblis menguasai kita. Tapi kalau kita istighfar, kan iblis paling takut dengan kalimat istighfar. Jadi dia langsung kabur itu. Kalau kita baca istighfar, lari terpirit-pirit kalau kita baca istighfar. Ya, maka selalu istighfar. Cuman masalahnya terkadang orang itu, kalau orang itu sedang marah, istighfar Pak, malah paling makin marah. Kadang susahnya itu. Makanya mulai dari kita sendiri. Jadi kadang orang kalau sudah marah itu dinasihati gitu, dipegang juga kadang ngamuk itu. Karena betul-betul sudah dikuasai oleh nafsu, ya, sumbernya dari iblis tadi itu. Maka lebih baik jangan diem saja, diem. Maka kalau ada seperti itu lebih baik apa? Kita tinggal pergi. Ya, tinggal pergi, jangan ngomong tinggal pergi kalau ada seperti itu. Sebab kalau diladeni, udah bahaya itu. Tinggal pergi. Kunci seperti itu. Kalau kita menghadapi itu, tinggal pergi. Lawan kita itu harus menyadari, tinggal pergi, nggak ada gunanya. Karena sudah dikuasai oleh iblis, setan itu, jadi susah. Ya, bisa berair katanya, bisa berair kan? Waduh, makin marah itu, mah. Ya, nah itu. Jadi kita sendiri yang mulainya itu. Kita selalu sadar ketika ini, ya, memang manusiawi. Karena ya tadi itu, iblis mengalir dalam darah kita. Hingga kadang-kadang memang sifat manusia, kadang bukan gitu, debat aja, di debatnya ini kadang langsung marah, sifat manusia kan seperti itu. Maka itu selalu sadar, selalu banyak istighfar, ya, ingat pada Allah. Insya Allah itu kuncinya sebetulnya. Ya, tapi kalau orang yang makmur kita, lebih baik kita tinggal, jangan diladen, kita tinggal pergi. Nah, itu ketika menahan amarah terhadap anak kita,
juga sama kepada siapapun. Justru di situ kalau kita marah sama anak kita kan pikir kita anak-anak kita yang ini kita kan begitu. Cuman terkadang juga kan kita kalau begitu habis marah itu sadar, kadang kita kan ada penyesalan juga kan. Mestinya saya nggak ini kalau ini mah. Ya ada kalanya, tapi marah yang bagaimana dulu lah sebetulnya. Yang penting marah jangan keluar kata-kata yang tidak baik, karena kan untuk anak orang tua itu kan doa sebetulnya, ya. Itu jadi marah tapi jangan keluar kata-kata yang tidak baik, apalagi mengumpat kata-kata itu kan badan kita. Marah baik, tapi marah yang terkontrol dan tujuannya biar ada efek jera seperti itu. Kita nahan marah mungkin dengan cara apa gitu, nggak apa-apa lah. Mungkin kita diem, ini jangan di ini lah. Biar anak itu mungkin dididik orang kita, ya. Jadi perlu kita menahan marah. Di situ justru sama kita semakin mulia juga nanti Allah juga akan menghilangkan murkanya nanti hari kiamat kepada kita, sama ketika sama anak juga sama, ya. Cuman marah kita mungkin kita niatkan tadi ibtigha'an mardatillah, mencari keriduan Allah, agar anak kita ini ketika fatal kesalahannya mungkin marah, tapi dengan cara kita diamin gitu apa, gitu. Nggak usah kita pukul, kita nggak kasih makan, itu kan sama menyiksa juga seperti itu, ya. Itu sama masih termasuk menahan marah. Kita diam. Sebab kadang-kadang kalau yang ini kadang menyesal sendiri, apalagi mukul atau mengumpat kata-kata yang ini, nah itu kan gitu. Tapi itulah manusiawi. Tapi niat kita sekali lagi harus karena Allah. Nabi kalau marah itu juga sama, paling Nabi juga ya sedikit ngunduk, artinya begitu diam Nabi itu kalau marah, nggak sampai itu. Kalau umumnya orang kalau sudah marah itu matanya merah, kalau sudah merah itu mending tinggal pergi tuh. Kalau orang sudah matanya merah itu, diapain juga susah itu, istighfar pasti susah, dipegang, ngamuk, nah, itu kalau udah merah begitu, atau pengennya udah langsung melampiaskan aja itu, ya. Jadi sama intinya Pak Ji, ketika sama anak kita menahan marah itu sama. Tapi kita alihkan menahan marah kita itu dengan hal mendidik anak kita agar jerak dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian mungkin kajian kita malam hari ini karena sudah waktu Isya. Mudah-mudahan sekali lagi kita mampu menjadi orang-orang yang lebih baik dengan satu tadi kunci untuk mendapatkan surga dan ampunan Allah. Kita berusaha untuk memaafkan kesalahan orang dan menahan amarah, karena itu termasuk pekerjaan orang-orang yang muhsinin. Semoga Allah memberkahi dan meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika arhamar rahim. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.